Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, Al-Fatah Jaya Motor YouTube channel. Hari ini kita nanganin KLX 150. Tapi KLX ya lur, bukan di tracker. KLX sama di tracker tuh bedanya, kalau KLX ada engkolnya. Kalau di tracker nggak pakai engkol. Nah, ini keluhan dari pemilik motor ini, susah hidupnya lur. Memang kemarin waktu pertama datang saya nggak sempat bikinkan videonya, tapi memang susah banget dihidupin, baik untuk di engkol maupun pakai starter tangan, dua-duanya susah. Nah, ternyata begitu kita lakukan analisis, permasalahannya itu yang pertama adalah dia kompresinya kurang besar. Setelah kita buka, ini tadi sudah saya skur, saya buka. Nah, ternyata ini sebelumnya pernah penyetelan klepnya itu terlalu rapat lur. Nah, jadi resikonya kalau setelan klep itu terlalu rapat itu seperti ini. Ujung klepnya itu hancur. Nih, ujung klepnya itu nih dia mendelep kayak gitu sampai peok. Karena benturan dengan dari pelatuk klepnya, kalau setelannya terlalu rapat, resikonya seperti ini. Selain kompresinya bocor, klepnya juga rusak. Bahkan ini jeber. Jadi waktu mengeluarkan dari bos klepnya, ini saya borcun dulu. Saya borcun dulu supaya bisa keluar. Nah, itu pertama, trouble-nya satu. Nah, yang kedua juga motor ini dia menggunakan CDI Racing ya, CDI Racing. Nah, ini merek apa ini? Power Max ini entah ya, punya apa ya? BRT kayaknya. Oh iya, ini BRT. Ini Bintang Racing Team. Punya BRT. Nah, memang sepertinya tapi sudah pecah-pecah dia ini lur. Udah kondisinya sudah tidak lagi sempurna, udah tidak lagi fit, nggak lagi sehat lah intinya gitu lur. Jadi kita juga kemarin mengasumsikan untuk mengganti CDI-nya juga. Nah, pilihannya dari pemilik motor minta yang paket hemat. Nah, saya ada lagi stok CDI ini Shogun Kebo, Shogun 30D, Shogun Kebo. Nah, nanti kita mau pakai ini aja lur. Nanti setelah kita rakit mesinnya semua, kita mau pakai CDI Shogun Kebo. Nah, kemudian trouble yang terakhir adalah dia menggunakan karburator yang sudah super di remer sana sini. Nah, ini pakai karburator PE28 ya. Ini karburator PE28. Tapi kondisinya ya gitu, kondisinya juga sudah tidak sehat lagi deh lur. Ini untuk lubang anunya juga udah pada lecet semua, udah pada lecet. Jadi kalau mau beli karburatornya KLX lagi kan juga masih tipe vakum ya. Nah, saya juga lagi ada stok karburator Eric King. Jadi nanti kita juga pasang karburator Eric King. Untuk CDI menggunakan alternatif punya Shogun 110 Kebo. Kemudian karburator kita pakai Eric King. Nanti kita lihat hasilnya. Hasilnya apakah motornya ini enak di selah, hidupnya enak, kemudian powernya juga berasa. Nah, tapi kali ini sebelum nanti sampai ngerakit jauh-jauh ke sana, saya ingin membagikan tutorial gimana sih masang top rantai kamprat untuk KLX 150. Nah, ini sudah tinggal masang head cylinder yang sudah terpasang. Backlight ya gak jelas karya lur. Nah, ini head cylinder sudah terpasang, tinggal memasang rantai kampratnya dan juga gear rantai kampratnya. Nah, lur, jadi sebenarnya KLX sama motor lain itu sama saja ya. Hanya bedanya untuk KLX untuk pengunci dari gear rantai kampratnya itu, ingat ya lur, bautnya berlawanan arah. Kalau kebanyakan yang mengencang itu adalah searah jarum jam, ini dia pakai drat kiri. Mengencanginnya justru dengan berlawanan arah jarum jam. Jadi sebelum memasang gear kampratnya, teman-teman pastikan bahwa posisi dari magnetnya itu, tanda topnya sudah terlihat di lubang intipnya ini. Kita putar di sini. Kalau KLX pakai kunci sok 12. Pakai kunci sok 12, kemudian lihat di lubang intipnya. Nah, di lubang intipnya itu harus terlihat tanda titik top ya lur. Tanda top di situ. Nah, kalau sudah tanda topnya keluar, berarti kita sudah bisa pastikan bahwa posisi dari pistonnya itu sudah TMA. Kalau sudah top lur, nah lur, ini juga yang harus jadi hati-hati. KLX ini mesinnya tegak, jadi ketika memasang rantai kamprat,
pastikan rantai kampratnya ini nggak lepas ya lur. Kalau misalkan masih nyiapin bahan-bahan atau bersihin yang lainnya, ini kasih ganjelan kayak gini supaya rantai kampratnya nggak jatuh ke bawah. Kalau udah jatuh ke bawah, aduh repot lur. Kita ngambil rantai kampratnya, kemudian kita ambil gear starter. Ini gear starternya. Gear starter ini nggak bisa bolak-balik ya lur. Yang di sebelah dalam itu dia ada coakannya seperti ini. Kalau yang luarnya dia ada tanda garis ke atas. Tanda garisnya itu nanti harus searah dengan tanda garis yang ada di bloknya. Ini lur, ini ada tonjokan di bloknya, itu harus searah dengan garis yang ada di gearnya seperti ini. Ini searah dengan di atas. Kemudian untuk tanda lubang itu, tanda lubang titik ini nanti ada spi di situ lur. Nah, jadi pertama pasang dulu posisinya yang ada coakannya di bagian dalam, yang ada garisnya di bagian luar. Hati-hati megang apanya ini, rantai kampratnya jangan sampai lepas. Kemudian lepas juga ini untuk setelan adjuster rantai kampratnya, bisa dilepas, bisa juga dikendorkan. Pasang dulu gearnya, rantainya seperti ini. Kemudian pastikan posisi dari garis itu lurus dengan tanda yang ada di blok. Nah, setelah kita coba pasang seperti ini, dia lurus, buka lagi, baru siapin. Nah, ini pinnya lur. Nah, pinnya masukkan di sini. Hati-hati megangnya jangan sampai jatuh. Kalau ini jatuh juga auto akan masuk ke dalam ruang karter oli. Nah, kalau sudah pas, tarik ke atas, masukkan di lubangnya. Hanya seperti itu. Pinnya masuk, garisnya lurus di atas, kemudian pasang bautnya. Mana baut? Nih bautnya drat kiri, jadi ngencanginnya kebalikan dengan drat pada umumnya ya lur. Drat ke kiri. Kencangkan. Oke, dah. Itu cara pemasangan titik top dan juga rantai kamprat dan gear kamprat KLX 150 seperti itu ya lur. Oke lur, di update terus Alfata Jaya Motor YouTube channel. Nanti kita setelah merapikan, nanti saya update lagi untuk pemasangan CDI Shogunnya. Kalau CDI Shogun itu PNP ya lur, jadi tinggal colok klok masuk dah. Pemasangan untuk pemasangan CDI sama karburatornya. Oke lur, subscribe, bagikan, dan mudah-mudahan semua bisa mendapatkan manfaat dari Alfata Jaya Motor YouTube channel. Terima kasih lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.